Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, ini episode ke-6 dari kuliah waris online di channel Ahmad Zarkasi. Nah, pada episode 6 ini kita akan membahas tentang rukun waris yang kedua, yaitu al-warithah atau ahli waris. Apa sebab yang membuat orang bisa jadi ahli waris? Insya Allah pada episode kali ini kita akan bahas. Teman-teman yang dirahmati Allah, ahli waris atau penerima warisan atau dalam bahasa Arab sering disebut dengan istilah warithun, jamaknya warathah begitu ya. Nah, apa sebab yang membuat orang bisa jadi ahli waris? Jadi ahli waris itu bukan status volunteer begitu ya, dan juga bukan status pilihan. Gue mau nih lo jadi ahli waris. Enggak begitu. Jadi syariat yang menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris seseorang. Nah, sebab kenapa orang bisa jadi ahli waris ada 4 setidaknya sebab yang disebutkan oleh ulama. Pertama, yaitu dia adalah orang yang punya hubungan nasab, kerabat dengan si almarhum. Ini ada almarhum misalnya. Nah, yang mendapatkan ahli waris adalah tentu yang pertama usulnya, artinya ayahnya dan terus ke atasnya. Jadi ayahnya ayah, terus sampai ke atas. Jadi sampai ibunya ayah juga termasuk bagian daripada ahli waris. Jadi yang dimaksud dengan keturunan atau kerabat atau nasab yang membuat dia menyebabkan jadi ahli waris, pertama dia adalah orang yang berada di atas almarhum, artinya usulnya, atau juga orang yang berada di bawahnya, furu anak-anaknya terus, dan juga orang yang ada di samping almarhum yaitu saudara, atau biasa dalam ilmu fikih disebut dengan istilah hawashi. Hawashi itu saudara-saudara termasuk keponakannya begitu. Jadi pertama orang bisa menjadi ahli waris karena sebab dia punya hubungan nasab, entah nasabnya ke atas, entah itu nasabnya ke bawah, atau nasabnya ke samping hawashi. Kemudian yang kedua, orang yang bisa menjadi ahli waris sebabnya apa? Karena pernikahan, karena sebab nikah. Siapa saja orang yang bisa jadi ahli waris sebab pernikahan? Pertama tentu istri yang sah ketika dia wafat. Artinya ketika dia wafat dia masih terikat, bukan terikat, artinya ketika dia wafat dia memang meninggalkan istri yang sahnya gitu. Yang kedua adalah istri yang ditalak tapi talaknya talak rojai. Jadi dia wafat dalam keadaan duda memang, tapi istrinya itu ditalak masih dalam masa iddah gitu. Ini harusnya disempurnakan, istri yang masih dalam iddah karena sebab talak rojai. Karena talak rojai, talak yang bisa nyambung lagi itu kan talak 1, talak 2. Kan talak ada 3, talak 1, talak 2, talak 3. 1 dan 2 namanya talak rojai, talak yang bisa kembali. Talak 3 itu talak bain tuh. Nah, orang yang ditalak 1 atau talak 2 selama masa iddah itu masih punya ikatan hubungan suami istri. Karenanya suami pun masih punya kewajiban memberikan nafkah. Bahkan dalam pandangan beberapa mazhab, kalaupun keduanya bercampur, bergaul di dalam masa iddah, itu percampurannya tersebut, pergaulannya tersebut itu menjadi rujuk. Berbeda dengan Syafi'i ya, harus ngomong soro jatuh. Intinya istri yang walaupun sudah ditalak, jadi ketika dia wafat istrinya sudah pisah tapi masih dalam masa iddah dan talaknya talak roj'i, dia juga bagian dari istri yang sah menjadi ahli waris. Atau yang ketiga nih, istri yang ditalak bain dalam keadaan sakit kematian. Karena indikasinya kok, jadi kalau talak bain itu kan talak yang memisahkan hubungan suami istri, putus seketika ketika dia ngomong saya talak, tuh talak yang ketiga kan begitu. Tapi ulama memberikan penjelasan, ada indikasi bahwa kalau orang sedang sakit dan sakitnya yang mengarah kepada kematian lalu dia talak istrinya sampai 3 kali, berarti kan ada indikasi kuat kalau dia ini pengen istrinya nggak dapat warisan, dan syariat nggak mau itu. Syariat menghukumi sebaliknya dari apa yang diinginkan. Sama seperti pembunuh. Pembunuh itu kan pengen dia membunuh orang tuanya atau siapapun yang dia akan dapat warisannya, dia membunuh. Dia kan membunuh supaya apa? Supaya dapat warisan. Maka orang yang membunuh itu secara apa istilahnya yang meyakinkan kalau memang dia yang membunuh, maka kita syariat menghukumi kebalikannya, menghukumi bahwa dia nggak dapat warisan.
karena niat yang buruk itu. Di dalam hal ini juga sama, suami yang secara indikasi kuat bahwa dia mentalak karena memang benci kepada istrinya agar dia nggak dapat harta warisan, maka kita hukumi sebaliknya gitu. Kemudian yang ketiga yaitu etak, membebaskan budak. Artinya misalnya ada budak nih, kalau memang mungkin di suatu zaman masih ada budaknya dan hukum syariat budak belum pernah terhapus dalam Al-Quran atau sabda Nabi Muhammad, ulama sepakat itu. Kalau kemudian ada budak yang kita bebaskan, kita punya uang katakanlah 200 atau 1 miliar, ada orang yang punya budak, dibilang budak aneh harganya 1 miliar, lalu kita datang buat 1 miliar nih, ana bebasin budak ente. Nah, budak itu kita bebasin bukan untuk jadi budak kita lagi, tapi kita bebaskan jadi merdeka. Nah, ketika dia merdeka, dia berusaha, dia bekerja sampai akhirnya katakanlah jadi orang kaya, mampu, punya harta. Ketika dia wafat, kita adalah ahli warisnya karena kita yang membebaskan gitu. Ini 3 yang menjadi kesepakatan ulama, orang menjadi sebab dikatakan orang jadi ahli waris. Nah, ulama juga beberapanya menyebut sebab yang keempat yaitu Islam. Apa maksudnya? Kita sama-sama agama itu kita akan mendapatkan warisan dari orang yang tidak punya keturunan. Nah, jadi dari 3 ini dia nggak punya, maka harta warisannya diberikan kepada orang Islam. Lewat mana orang Islam itu diberikan? Jatahnya lewat Baitul Mal, Baitul Malil Muslimin gitu. Jadi orang yang wafat tanpa meninggalkan keluarga satu pun, nggak ada tuh, istrinya juga nggak punya, mu'tiqah juga dia nggak mu'tiq dia juga nggak punya, maka hartanya diberikan kepada kaum muslim lewat mana? Lewat Baitul Malil Muslim. Nah, cuman masalahnya beberapa ulama kemudian tidak setuju dengan pendapat Baitul Mal, dalam arti karena Baitul Mal belakangan begitu ya, di beberapa negara tidak berjalan sesuai Baitul Mal yang diinginkan oleh syariat, tidak berjalan sesuai syariat. Nah, maka itu beberapa ulama termasuk Syafi'i lebih menekankan kalau memang 3 sebab ini nggak ada, maka ahli warisannya jatuh kepada zawil arham. Zawil arham adalah kerabat dari jalur ibu. Ini kalau kita lihat nanti akan ada beberapa penjelasan di episode ke depan, akan ada penjelasan tentang ahli waris. Itu semuanya tuh jadi jalur ayah, bukan semuanya, artinya yang sifatnya paman itu dari jalur ayah. Nah, nanti ketika semua ahli waris nggak ada, maka yang mendapatkan warisan adalah kerabat dari jalur ibu, paman itu dari jalur ibu begitu. Itu yang disebut dengan istilah zawil arham, kerabat dari jalur ibu. Jadi kalau nasab nggak ada, yang sebab nikah nggak ada, etak juga nggak ada, maka ke zawil arham. Kalaupun zawil arham nggak ada, barulah ke Baitul Mal Muslimin. Jadi Baitul Mal Muslimin di belakangin, lebih diutamakan adalah zawil arham. Ini dia 4 sebab orang bisa dikatakan sebagai ahli waris begitu. Insya Allah kita lanjut di episode yang ke-7 tentang syarat. Kita sudah memenuhi 3 sebab. Kita adalah bagian dari kerabat, ada orang yang bagian dari istri nikah begitu, dan juga mu'adhin. Lalu apa syarat kemudian agar waris benar-benar jatuh kepada dia? Kalau sebab jadi ahli waris sih dapat, cuman ada syarat lagi yang membuat dia apakah dapat atau nggak dapat. Insya Allah di episode ke-7 minggu depan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.